Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, sebelum kita mengawali hari yang baru ini, kita merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dimungkinkan untuk bisa menapaki hari yang Tuhan anugerahkan ini dengan penuh pengharapan. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami membutuhkannya agar hidup kami semakin berarti dalam tuntunan dan arahan sabda-Mu. Firman-Mu adalah santapan rohani dan karena itu kami membutuhkannya agar spiritualitas kami semakin mengakar, bertumbuh dan berbuah dan bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau menyertai kami agar supaya kami dapat memperjuangkan sabda firman-Mu dalam hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami sebab kami anak-anak-Mu bersedia mendengar. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 21 Juli 2023, terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 39. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab, firman Tuhan, terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, namun yang jauh lebih berbahagia lagi adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, berapa nilai yang kita letakkan dalam relasi kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan sejauh mana kedekatan relasi itu. Berapa nilai yang kita tempatkan dalam antara kita dengan Tuhan, itu sangat menentukan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Saya beri contoh. Kalau nilai yang kita letakkan dalam relasi dengan Tuhan itu rendah, maka relasi itu pun adalah relasi yang berkualitas rendah. Sehingga dia akan muncul dalam tindakan-tindakan yang tidak memperlihatkan intensitas yang baik. Kalau relasi itu ada pada nilai yang tinggi, maka dia dengan segera menghadirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai yang ditempatkan. Maka dalam konteks seperti itu, kehidupan sebagai orang percaya sangat ditentukan oleh berapa besar nilai yang dia letakkan dalam relasinya dengan Tuhan. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang seorang perempuan yang memberi yang terbaik, yang kemudian melakukan yang terbaik kepada Yesus ketika ia membawa buli-buli yang berisi minyak wangi dan kemudian ia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Ini adalah sebuah perbuatan yang nampaknya rendah. Tetapi sebaliknya, justru dalam perbuatan itu, dia sedang menempatkan nilai yang tinggi antara dia dengan Tuhan. Ini berbeda betul dengan orang Farisi yang mengundang, yang dikatakan sebagai seorang yang kemudian mempertanyakan
otoritas Yesus. Jika Yesus itu memang hadir sebagai seorang yang punya kuasa dan otoritas, maka dia tahu siapa perempuan ini. Tetapi hendak dikemukakan di sini bahwa justru yang mengundang, yang menempatkan Yesus di rumahnya adalah seorang yang punya status sosial, status keagamaan yang tinggi, tetapi relasinya dengan Tuhan adalah relasi dengan nilai yang rendah. Dan ketika relasi itu adalah relasi dengan nilai yang rendah, maka relasi seperti itu kering dan tidak punya makna apa-apa. Sebaliknya, relasi yang muncul antara Yesus dan perempuan ini adalah sebuah relasi yang begitu agung dan mempesona. Ketika Yesus mengatakan bahwa tentu apa yang sudah dilakukan oleh perempuan ini mendapatkan penghargaan dari Yesus. Sebaliknya Simon dikonfrontir oleh Yesus dengan mengatakan bahwa Simon tidak melakukan seperti yang perempuan ini lakukan. Perempuan ini sudah melakukan yang terbaik, sehingga dengan apa yang dia lakukan, maka dengan lantang Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kisah yang bisa mendorong kita untuk senantiasa hadir sebagai pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kita rapuh dan berdosa di hadapan Tuhan. Dalam kerapuhan dan keberdosaan itu, relasi kita pun menjadi relasi yang kemudian memerlukan nilai yang tinggi, nilai yang berkualitas. Dan nilai yang berkualitas itu hanya dimungkinkan ketika kita mengaku kepada Tuhan betapa kita rapuh dan tidak berdaya. Dalam pengakuan yang diwujudkan dengan tindakan, memperlihatkan bahwa kita sedang berada dalam rasa syukur dan menempatkan Kristus dengan sudut pandang yang baru, yaitu Ia Sang Pengampun, Ia yang hadir dengan rangkuhan kasih yang tidak terbatas. Dalam pandangan seperti ini, maka kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sangat berarti. Kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam satu kepastian bahwa Tuhan senantiasa merengkuh kita dengan rangkulan yang penuh dengan kasih karunia itu. Dan memungkinkan kita menyadari betapa kita telah mengalami pengampunan yang bersumber dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, salam sejahtera kepada para sahabat, salam kepada setiap keluarga GPIB, maju terus bersama Tuhan Yesus, karena engkau tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda firman-Mu yang menjangkau kami untuk menyatakan bahwa kasih karunia-Mu lebih besar dari segala yang bisa kami lakukan untuk hal-hal yang kami jalani. Kasih karunia-Mu demikian besar, bahkan lebih besar dari dosa, sehingga kami mengalami pemulihan, pengampunan-Mu. Engkau menyertai kami. Engkau menyertai kami dengan kasih karunia-Mu itu. Dan selalu mengingatkan kami bahwa sebagai sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan senantiasa menaungi kami dengan rahmat Tuhan, juga bersama-sama dengan keluarga kami.
Tuhan menyertai keluarga para sahabat. Tuhan senantiasa menaungi keluarga para sahabat. Ketika engkau sedang berhadapan dengan keadaan yang menantang, pergumulan yang hebat, situasi yang sulit, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua itu. Ketika engkau sedang berada dalam kegembiraan, sukacita, bahagia, percayalah bahwa kasih karunia Tuhanlah yang membuat semuanya itu semakin berarti. Maka kami mau menjalani hari-hari kami dengan berpedoman pada segala yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yaitu melangkah bersama-sama Kristus. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai para sahabat. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.